Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Dawia. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan atau memberikan sedikit informasi atau pengetahuan kepada kalian semua mengenai hukum kepahilitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, jadi pada slide yang pertama ini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari kepahilitan. Nah, pengertian kepahilitan itu adalah di mana seorang debitur memiliki kesulitan keuangan untuk membayarkan utang-utangnya. Dalam hal ini, pengadilan niaga lah yang berhak untuk memutuskan mengenai perkara kepahilitan ini. Nah, jadi di dalam kepahilitan itu terdapat beberapa syarat kepahilitan. Untuk yang pertama, seorang debitur harus memiliki lebih dari satu hutang. Lalu yang kedua, dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Artinya status pailit itu berlaku apabila telah dinyatakan atau telah ada putusan dari pengadilan niaga, baik dari berasal dari permohonan sendiri atau permintaan dari kreditur. Di sini hanya pengadilan niaga yang bisa menentukan suatu putusan pailit tersebut. Lalu yang ketiga, minimal ada satu hutang yang sudah jatuh tempo. Maksudnya di sini adalah ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, merupakan kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan atau sebagainya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang dibebankan kewenangan. Nah, untuk slide 3 ini terdapat langkah-langkah yang ada di dalam kepailitan. Yang pertama yaitu permohonan kepailitan. Permohonan kepailitan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Bab 2 tentang kepailitan bagian ke-1 tentang kepailitan dan PKPU. Lalu yang kedua, keputusan pailit memiliki kekuatan tetap dan tidak bisa diganggu gugat. Artinya bahwa jangka waktu untuk permohonan pailit hingga putusan pailit dijatuhkan juga memiliki kekuatan tetap dan jangka waktu tersebut biasanya 90 hari. Kemudian yang ketiga, rapat verifikasi. Ini maksudnya adalah tahapan yang sangat penting, bahkan paling penting di dalam pengajuan kepailitan. Karena akan dilaksanakan pendataan tentang jumlah minimal utang serta piutang yang dimiliki oleh pihak debitur itu sendiri. Lalu yang keempat ada proses perdamaian. Jika proses perdamaian tersebut diterima secara otomatis, maka proses kepailitan itu tidak bisa dilanjutkan atau berakhir. Tetapi jika proses perdamaian ini tidak bisa diterima, maka proses kepailitan ini dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada insolvensi, di mana dalam tahapan ini berkaitan dengan keadaan di mana akhirnya debitur memang benar-benar tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Kemudian yang terakhir ada pemberesan atau likuidasi. Dalam tahapan ini di mana membahas tentang kekayaan debitur yang akan dijual, yang kemudian akan diberikan kepada kreditur konkuren. Nah, jadi di dalam kepailitan ini terdapat 3 jenis kreditur. Yang pertama ada kreditur preferen. Kreditur preferen ini adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas, sehingga kreditur preferen dapat didahulukan di dalam pelunasan piutangnya. Kemudian yang kedua ada kreditur konkuren. Kreditur konkuren yaitu kreditur yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Namun di dalam pelunasan piutangnya, kreditur konkuren ini mendapatkan pelunasan yang paling akhir setelah kreditur preferen dan juga kreditur separatis. Kemudian yang ketiga ada kreditur separatis. Kreditur ini merupakan kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Hal ini telah diatur di dalam pasal 138 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat diberikan hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk mendahulukan atas benda yang menjadi agunan atau atas piutangnya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kurator. Pengertian kurator
telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dimana kurator ini memiliki arti balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian syarat menjadi kurator ada dua. Yang pertama, perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan juga membereskan harta pailit. Kemudian yang kedua, telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Kemudian ada juga kewajiban dari kurator. Yang pertama, tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Lalu yang kedua, membuat uraian mengenai harta pailit. Kemudian yang tiga, mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan. Selanjutnya di slide 5 saya akan menjelaskan mengenai PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini memiliki arti di mana seorang debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayarkan utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Sedangkan penundaan pembayaran itu memiliki arti merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Lalu ada juga akibat hukum PKPU. Yang pertama yaitu debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Lalu yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Lalu yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Kemudian yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Lalu yang terakhir yaitu PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Kemudian di slide 6 membahas mengenai pihak yang dapat mengajukan kepailitan dan juga pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan yang pertama yaitu kejaksaan untuk kepentingan umum. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia apabila debitur itu adalah bank. Kemudian yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitur itu adalah perusahaan bursa efek atau perusahaan efek. Kemudian yang keempat, Menteri Keuangan apabila yang mengajukan kepailitan itu adalah perusahaan asuransi. Lalu ada pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Yang pertama yaitu orang perorangan. Lalu yang kedua, persekutuan atau perkumpulan bukan badan hukum. Kemudian yang ketiga ada perseroan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Kemudian yang terakhir ada harta warisan. Nah, untuk di slide 7, selain membahas mengenai upaya hukum, dibahas juga mengenai berakhirnya kepailitan apabila pembatalan oleh Mahkamah Agung setelah adanya upaya hukum. Kemudian yang kedua, adanya pencabutan kepailitan atas usul dari kurator. Lalu yang ketiga ada pemberesan, kemudian yang terakhir ada perdamaian.
Sedangkan jangka waktu penyelesaian di dalam PKPU yaitu PKPU dan penambahannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Hal ini diatur di dalam pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Sekian penjelasan mengenai kepailitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.